Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Di Dan Pavilion, dia adalah dewa tertinggi. Kali ini penaklukan Misty Palace, Dange belum memutuskan strategi, apakah bersatu dengan Tanah Suci Darah atau percaya pada Misty Palace. Alasan perdebatan tanpa akhir adalah karena alasan eksternal. Alasan utamanya adalah karena Mo Yuanbai tidak berbicara. Sebagai penguasa Pavilion Dan, dia menepati janjinya dan berperilaku aneh. Sebelum dia berbicara, tidak ada yang berani memutuskan arah masa depan Pavilion Dan. Namun, semua orang tahu bahwa status Mo Yuanbai adalah bangsawan, dan alkimianya melawan langit. Tetapi mereka tidak tahu bahwa ketika Mo Yuanbai masih muda, dia sebenarnya hanyalah seorang alkemis magang kecil di Dan Pavilion, dan bahkan kesalahannya, dia hampir diusir dari. Itu adalah Qin Chen, yang merasa kasihan dan menyelamatkannya, dan kemudian bahkan menerimanya sebagai murid pribadi. Hanya saja sangat sedikit orang di Dan Pavilion yang mengetahuinya, dan hanya beberapa orang, termasuk Dan Pavilion Master sebelumnya. Qin Chen tidak pernah menerima murid di kehidupan sebelumnya, karena dia tidak memiliki banyak usaha di tempat lain. Tetapi satu-satunya murid yang dia ajar saat itu menjadi Master Pavilion berikutnya dari Dan Pavilion. Saya tidak tahu seperti apa rupa anak ini setelah lebih dari 300 tahun. Apakah dia akan mengenali saya sebagai masternya? Gumam Qin Chen menggelengkan kepalanya, tiba-tiba merasa sedikit emosional di hatinya. Secara alami, dia tidak perlu memberitahu Ouyang Hongguang dan yang lainnya tentang hal-hal ini. Pada hari ini, setelah mengubah penampilannya, Qin Chen berdandan sebagai murid pil keluarga Ouyang, diikuti oleh Ouyang Nana dan mengikuti Ouyang Hongguang duduk di kepala kedanta. Apakah kamu adalah murid leluhur? Mengapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Ucap Ouyang Nana memandang Qin Chen dengan curiga. Hari ini, dia dipanggil oleh leluhur untuk pergi ke Danta, mengatakan bahwa dia ingin membawanya untuk menyadari aura-aura api surgawi, sehingga setelah dia terbiasa dengannya, dia dapat mengajukan kualifikasi untuk memasuki aula api surgawi. Ouyang Nana melihat sosok Qin Chen tetapi merasa sangat akrab, seolah-olah dia mengingat seseorang. Mungkinkah dia datang ke Dan City? Fikir Ouyang Nana. Nona, saya dulu tinggal di surga lapisan pertama Wuyu. Saya adalah seorang murid yang diterima ketika leluhur berkeliling dunia. Leluhur mengatakan di awal bahwa hanya ketika murid memasuki ranah Kaisar Wu, dan saya hanya datang ke Dan City selama beberapa hari, jadi Nona secara alami tidak mengenal saya. Ucap Qin Chen menjawab sambil tersenyum. Ouyang Hongguang tidak memberitahu Ouyang Nana tentang identitas asli Qin Chen. Lagi pula, masalah ini sangat penting. Jika Ouyang Nana tahu sebelumnya, meskipun beritanya mungkin akan bocor. Secara alami, Ouyang Nana tidak dapat mengenali identitas aslinya, hanya saja dia merasa akrab. Kamu sangat mirip dengan teman lamaku, siapa namamu? Ouyang Nana berkata dengan ragu-ragu. Nama saya Dan Seng, ucap Qin Chen. Ouyang Nana menundukkan kepalanya. Dia benar-benar merasa familiar. Tapi pria muda di depannya, meskipun temperamennya agak mirip dengan orang di hatinya. Tetapi orang di hatinya adalah orang yang sangat arogan, yang tidak pernah menaruh apapun di matanya. Tapi Dan Seng jelas tidak memiliki momentum itu. Seharusnya aku terlalu banyak berpikir. Bahkan jika dia datang ke Dan City, dia tidak akan bisa diam. Dia pasti akan membuat keributan besar, gumam Ouyang Nana menertawakan dirinya sendiri di dalam hatinya dan menghela nafas lega. Nana, Dan Seng adalah murid yang kuterima dari luar. Ini adalah pertama kalinya datang ke Dan City. Anda dapat memperkenalkan Dan City kepadanya. Ucap Ouyang Hongguang berkata sambil tersenyum di belakang kereta. Qin Chen melangkah keluar dari kereta, dan melihat sebuah gedung tinggi yang megah di depan matanya. Bangunan itu mencapai langit, menjulang lurus ke langit, dan itu sangat spektakuler.
Di pintu masuk utama di depan menara, ada plakat dengan dua karakter berlapis emas, Danta. Kedua kata ini mengandung paksaan tanpa akhir, orang biasa tidak melihat ada yang salah, tetapi ketika seorang master puncak melihatnya, dia tiba-tiba merasa bahwa dunia redup di depannya, seolah-olah dia telah datang ke alam semesta yang luas, langit berbintang cerah, dan manusia sangat kecil. Ada desas-desus bahwa plakat ini ditulis oleh penguasa tertinggi paviliun dan kuno pada waktu itu, dan berisi konsepsi artistik dan Dao. Semakin kuat basis kultivasi, semakin banyak yang bisa dirasakan orang itu. Danta adalah tempat inti dari dan paviliun saya. Mereka yang bisa datang ke sini adalah orang-orang jenius dan kuat dari dan paviliun saya. Plakat ini ditulis oleh para master paviliun saya di zaman kuno. Ini berisi suasana hati yang menakutkan. Anda jangan terlalu banyak melihat, begitu Anda jatuh ke dalamnya, Anda akan kehilangan akal. Ucap Ouyang Nana memperingatkan. Terima kasih Nona sudah mengingatkan. Jawab Qin Chen tersenyum sedikit, dan menghela nafas dalam hatinya. Sementara Qin Chen masih memikirkannya, Ouyang Hongguang melangkah maju dan berkata, Nana, kamu bawa Dan Sheng ke pagoda dan untuk jalan-jalan. Saya pertama-tama akan mengajukan permohonan. Kuil Tianhuo sangat ketat. Bahkan jika Ouyang Hongguang adalah wakil master paviliun dan Ouyang Nana adalah orang suci dari paviliun dan, dia masih perlu mengajukan prosedur sebelum dia bisa memasukinya. Setelah Ouyang Hongguang pergi, Ouyang Nana segera memimpin Qin Chen masuk ke pagoda. Tepat ketika Ouyang Nana hendak membawa Qin Chen untuk mengunjungi pagoda dan, sebuah suara tiba-tiba terdengar, Ouyang Nana, siapa saudara ini? Sangat aneh, tidakkah kamu berencana untuk memperkenalkannya kepadaku? Tidak jauh dari situ, tiba-tiba seorang pemuda jangkung berjalan mendekat. Dia mengenakan jubah alkimia putih dan memegang kipas lipat di tangannya. Orang ini tidak terlalu tua, dia tampaknya kurang dari 40 tahun, dan dia cukup tampan, dan ketampanan semacam ini bukan tampan feminin, tetapi memiliki selera yang agak maskulin, dan tubuhnya juga sangat berotot. Dia adalah seorang kaisar bela diri yang kuat. Ada juga tungku tripod yang disulam di dadanya. Di tripod tungku, 9 pil emas ditangguhkan, yang mewakili identitasnya sebagai alkemis kelas 9. Qin Chen menyipitkan matanya karena terkejut. Alkemis peringkat ke-9 yang berusia kurang dari 40 tahun juga merupakan praktisi teratas di antara menara pil. Hal ini sangat menakutkan. Ditambah dengan usianya, ini jelas merupakan seorang alkemis yang berbakat. Karakter-karakter seperti ini mungkin tidak jauh lebih buruk dari Ouyang Nana. Meskipun Ouyang Nana juga telah menembus alam kaisar bela diri 9 surga, belum tentu bisa mengalahkan lawannya. Dan Ouyang Nana masih menjadi orang suci Dange. Dilihat dari nada percakapan antara pihak lain dan Ouyang Nana, orang ini sangat mungkin menjadi salah satu pewaris Dange di masa depan, atau orang suci teratas lainnya. Ketika Ouyang Nana melihat pengunjung itu, wajahnya tiba-tiba tenggelam dan berkata, Sue Zigui, ini tidak ada hubungannya denganmu. Mendengar itu, wajah Sue Zigui tenggelam, dan segera tersenyum ringan, dia berkata, Ouyang Nana, mengapa repot-repot menjadi begitu marah? Meskipun Anda dan keluarga saya memiliki beberapa perbedaan untuk saat ini, bagaimanapun juga, Anda dan keluarga saya adalah keluarga teratas dari dan paviliun. Saya ingat orang tua generasi sebelumnya masih berharap kita bisa berbicara sebagai teman, hanya saja Sue tidak begitu menyukai orang yang temperamental. Kenapa sudah bertahun-tahun telah berlalu, Nona Ouyang, emosimu masih sangat buruk. Dan bahkan belum menikah, ucap Sue Zigui. Sue Zigui, tutup mulutmu yang bau itu. Teriak Ouyang Nana tampak kesal. Sue Zigui ini adalah keponakan dari wakil master paviliun Wenchang dan juga seorang putra suci Dange, karena Ouyang Nana lebih tua darinya dan memiliki status yang lebih baik di Dange. Jadi, Sue Zigui tidak masuk hitungan oleh Ouyang Nana. Sekarang hubungan antara kedua pihak telah memburuk. Hehe, kenapa Ouyang Nana marah? Apakah karena saya benar? Saya juga melakukan ini untuk kebaikan Anda sendiri.
Jika Anda tidak bisa menikah, dunia luar akan mengatakan bahwa tidak ada orang yang menyukai putra suci Dange saya, dan itu menyakitkan reputasi Dangeku. Ucap Sue Zigui berkata sambil tersenyum. Gerakan di sini secara alami menarik perhatian banyak orang di aula. Melihat bahwa Sue Zigui dan Ouyang Nana memiliki konflik, semua orang terkejut, tetapi tidak ada yang berani berbicara. Para alkemis yang sering berada di Pil Tower secara alami mengetahui identitas kedua keluarga ini. Baik keluarga Ouyang dan keluarga Sue adalah keluarga teratas dalam alkimia. Abaikan dia, ayo pergi. Ouyang Nana memelototi Sue Zigui dengan ganas, menarik Qin Chen untuk pergi. Tunggu, siapa orang ini, Ouyang Nana? Kamu belum memperkenalkannya. Sue Zigui menghentikan mereka berdua sekaligus, dan berkata sambil tersenyum. Apa hubungannya denganmu? Ucap Ouyang Nana mengerutkan kening. Sue Zigui jelas mencari kesalahan. Kenapa tidak ada hubungannya denganku? Sue Zigui berkata dengan murung, jangan lupa, saya adalah anak suci dari Paviliun Pil, dan saya juga wakil kepala aula penegakan hukum Paviliun Pil. Anda tiba-tiba membawa orang asing. Tentu saja saya harus melakukan pemeriksaan. Sue Zigui melirik Qin Chen dengan jijik dan sarkasme. Qin Chen mengerutkan kening, Sue Zigui jelas ingin merepotkannya. Apakah keluarga Ouyang saya masih harus melapor pada Anda saat melakukan sesuatu? Menyingkir, Ouyang Nana berteriak dengan marah, menarik Qin Chen dan bersiap untuk pergi. Kemana kalian harus pergi? Mata Sue Zigui suram, dan sudut mulutnya berkata, kemungkinan besar bocah ini adalah mata-mata luar. Silakan ikut saya ke aula penegakan hukum. Sue Zigui mencibir, dan tangannya meraih Qin Chen secara langsung. Adapun asal-usul Qin Chen, dia tidak peduli sama sekali. Yang disebut mata-mata hanyalah berbicara omong kosong. Sue Zigui, kamu terlalu berlebihan. Ouyang Nana berteriak, suara Feng Ming terdengar, dan hantu Phoenix muncul di kepala Ouyang Nana, berubah menjadi cahaya warna-warni, dan bergegas menuju telapak tangan Sue Zigui. Garis keturunan Phoenix kuno. Sue Zigui mencibir, tetapi matanya menunjukkan sedikit martabat. Garis keturunan Phoenix kuno dari keluarga Ouyang masih sangat menakutkan, tetapi bukan tidak terkalahkan. Darah di tubuhnya melonjak, dan lingkaran hitam tiba-tiba memenuhinya. Di atas kepalanya, satu kepala monster hitam yang mengerikan itu muncul. Binatang buas itu sangat aneh dan kuat, mungkin tidak menakutkan seperti garis keturunan Phoenix kuno, tetapi dalam hal kekuatan, itu tidak tertandingi. Binatang buas itu meraung dan bergegas menuju Phoenix kuno yang berwarna-warni, dan segera menekan garis keturunan Ouyang Nana. Sinar cahaya berwarna-warni terus-menerus dikurangi dan ditekan di bawah sinar cahaya hitam ini. Wajah Ouyang Nana tiba-tiba berubah. Meskipun dia telah menerobos ranah Kaisar Wu setelah dia keluar dari alam Yu kuno, akan tetapi Sue Zigui jauh lebih tua darinya. Dia telah menembus ranah Kaisar Wu bertahun-tahun sebelumnya. Dalam hal kultivasi, secara alami ada kesenjangan besar antara dia dan Sue Zigui. Ouyang Nana menjadi marah karena malu, dia secara alami tidak bisa membiarkan Qin Chen mengalami kecelakaan di sini. Darah mendidih di tubuhnya, itu sebenarnya untuk membakar darahnya, tetapi pada saat ini, sebuah telapak tangan muncul, dan Qin Chen yang menghentikannya di belakang. Biarkan aku yang melakukannya, ucap Qin Chen suram. Ketika dia mencapai wilayahnya, dia tidak repot-repot memperhatikan junior seperti Sue Zigui, apalagi Sue Zigui. Bahkan andalan keluarga Sue, wakil Master Paviliun Wenchang, tidak ada apa-apanya di matanya. Tapi perilaku Sue Zigui membuatnya sangat tidak senang. Dengan mendengus dingin, Qin Chen mengangkat tangannya. Telapak tangannya kusam, dan langsung meraih telapak tangan Sue Zigui. Adegan ini mengejutkan para alkemis yang menonton. Apakah orang ini berencana untuk mati? Bahkan Ouyang Nana bukanlah lawan Sue Zigui. Dia hanya seorang anak yang tidak tahu dari mana dia berasal, berani melakukan sesuatu terhadap Sue Zigui, bisik kerumunan di sekitar. Mata Sue Zigui menghina,
dan sudut mulutnya mencibir. Di atas telapak tangannya, Hua Guang yang menakutkan meletus. Di bawah telapak tangan ini, itu sudah cukup untuk meledakkan lengan Qin Chen dan mengubahnya menjadi debu. Di bawah mata semua orang, telapak tangan Qin Chen tiba-tiba meraih pergelangan tangan Sue Zigui. Sue Zigui hanya merasa bahwa kekuatan mengerikan telah menyerang, dan bayangan Qiongqi tiba-tiba meledak, dan rasa sakit yang menusuk tulangnya langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia berteriak, dan kemudian mendengar suara klik, dan ada suara nyaring dari tulang tangan Sue Zigui. "Berhenti!" teriak Sue Zigui, rasa sakit yang hebat membuat wajah Sue Zigui memerah, seperti babi menjerit kesakitan. Qin Chen mencibir, telapak tangannya ditekan keras, dan fitur wajah Sue Zigui sangat bengkok. "Apakah kamu tahu siapa aku? Lepaskan aku," ucap Sue Zigui berkata dengan marah. Wajah Qin Chen muram dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Aku tidak peduli siapa kamu. Ini adalah Pagoda Pil, pusat alkemis daratan. Setiap alkemis memenuhi syarat untuk masuk. Saya tidak peduli jika Anda adalah anak suci. Tidak peduli wakil direktur Balai Penegakan Hukum, tidak peduli seberapa berani bermain-main. Saya tidak keberatan di depan alkemis yang tak terhitung jumlahnya dan mengajari Anda apa yang disebut putra suci yang tidak mengikuti aturan," ucap Qin Chen dengan dingin. "Bocah ini berani mengajariku," teriak Sue Zigui terlempar ke udara. Dia buru-buru mencoba menstabilkan sosoknya, tetapi esensi sejati dalam tubuhnya tampaknya membeku, sangat kaku, tidak dapat mengendalikan tubuhnya sama sekali, dan dia jatuh ke tanah dengan keras. "Ini bukan tempat bagimu untuk memamerkan kekuatanmu." Di sela kemarahan Sue Zigui, suara menembus langit terdengar, dan beberapa penjaga yang sebenarnya agung tiba-tiba muncul di aula. Orang-orang ini penuh dengan kengerian, dan mereka semua adalah Master Kaisar bela diri. "Kenapa kalian masih tercengang? Segera menjatuhkannya untukku, dan membawanya ke penjara, lalu interogasi dengan ketat," teriak Sue Zigui ke para penjaga yang masih memandang Qin Chen satu demi satu, dengan cahaya dingin di mata mereka. "Berhenti." Sebelum mereka mengambil tindakan, Ouyang Nana dengan cepat melangkah maju dan berkata dengan dingin, "Kalian mundur." Kemudian dia menatap Sue Zigui dengan dingin, dan berkata dengan marah, "Sue Zigui, kamu memang tidak tahu malu. Anda jelas melakukannya terlebih dahulu, dan mengatakan bahwa Dan Sheng bertindak sembarangan. Pagoda dan ini bukan milik keluarga Sue Anda. Dasar sampah, saya sudah memberimu peringatan, kamu masih berani main-main, sepertinya kamu harus diberi pelajaran." Suara Qin Chen jatuh, dan dia menamparkan wajah Sue Zigui ke kiri dan ke kanan, dengan puluhan tamparan, hingga pipinya bengkak menjadi roti kukus. Tindakan Qin Chen membuat banyak orang merasa lega. Sue Zigui selalu sombong. Karena statusnya sebagai putra Santo, tidak ada yang berani berkonflik dengannya. Sekarang dia akhirnya kena batunya. Tatapan putus asa dan niat membunuh membuat kaki Sue Zigui dingin langsung menjalar ke atas kepalanya. Dia tahu bahwa Qin Chen tidak bercanda, dan jika dia benar-benar omong kosong, dia khawatir Qin Chen akan benar-benar membunuhnya. Sue Zigui berkata dengan gemetar, hatinya terbakar amarah, dan metode menakutkan Qin Chen membuatnya benar-benar tidak dapat meningkatkan kepercayaan diri untuk melawan. Qin Chen mendengus dan melemparkan Sue Zigui ke tanah lagi. "Dan kau?" Qin Chen memandang sekelompok penjaga di paviliun Danta adalah tempat bagi para alkemis untuk berkomunikasi, bukan tempat di mana putra suci memamerkan kekuatan dan kekuasaannya. Danta menganjurkan kesetaraan, kebebasan, dan komunikasi. Dia ini hanya calon penerus Danta di masa depan. Faktanya, dibandingkan dengan alkemis lain, dia tidak memiliki hak istimewa. Belum lagi putra suci, bahkan penguasa Danta. Jika Anda membantunya untuk melecehkan paviliun, Anda tidak akan memenuhi syarat untuk tinggal di Danta. "Apakah kamu mengerti?" ucap Qin Chen dingin dan nadanya serius, membuat para penjaga merasa seolah-olah itu adalah master paviliun yang sedang memarahi mereka dengan keras,
dan tanpa sadar mengangguk dan berkata, "Ya, kami mengerti. Ini sangat bagus, sibuklah dengan urusanmu sendiri." Ucap Qin Chen melambaikan tangannya dan berkata kepada Ouyang Nana, "Ayo kita pergi." Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.